Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya Bang Permadi. Saya adalah perwakilan dari kelompok analisis laporan keuangan yang akan membahas terkait dengan materi analisis titik impas atau break even point. Baik teman-teman, di mana dalam kelompok ini ada 4 anggotanya. Yang pertama saya sendiri sebagai perwakilan, yaitu Bapak Permadi. Yang kedua saudara Dia Aprilia, yang ketiga Suci Andini Kusuma, dan yang keempat Rizka Fonio Mati. Baik teman-teman, kita lanjut langsung masuk ke dalam materinya, yang diawali dengan pengertian dari titik impas sendiri atau break even point. Teman-teman, titik impas atau break even point adalah titik di mana pendapatan sama dengan biaya yang kita keluarkan, sehingga kita tidak dapat memperoleh keuntungan dan kerugian yang terjadi atau kerugian yang ada gitu ya. Impas nol gitu ya, nilai dari poin yang kita dapatkan nol, ya keuntungan dengan kerugian tidak bisa kita dapatkan. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana BEF atau break even point menurut pandangan para ahli. Nah, Harry Shimomura menerjemahkan titik impas adalah volume penjualan di mana jumlah pendapatan dan jumlah bebannya sama. Jadi tidak ada laba maupun rugi yang kita dapatkan, teman-teman. Kemudian pakar ahli Mulyadi berpendapat BEF atau break even point diartikan sebagai impas, yakni suatu keadaan di mana usaha tidak mendapatkan laba tapi juga tidak mendapatkan kerugian. Artinya impas setara gitu ya, tidak rugi dan tidak untung gitu. Kemudian apa sih manfaat dari analisis titik impas sendiri atau break even point sendiri? Yang pertama itu, analisis titik impas dapat dijadikan perencanaan keuangan. Artinya apa? Analisis titik impas membantu perusahaan dalam merencanakan keuangan dengan menentukan apa? Dengan menentukan target pendapatan yang harus dicapai oleh perusahaan tersebut untuk mencapai dari analisis titik impas sendiri gitu ya. Jadi sehingga ketika targetnya sudah tercapai, bisa kita pastikan kita tidak akan dapat kerugian, namun juga kita mencapai titik nol dalam keuntungan gitu ya. Kemudian yang kedua, analisis titik impas bisa dijadikan sebagai pengambil keputusan oleh manajer ya. Break even point dapat membantu manajemen dalam mengambil keputusan terkait apa? Terkait harga, volume penjualan, dan juga biaya produksi yang akan kita keluarkan, teman-teman. Nah, teman-teman, dalam analisis titik impas atau break even point sendiri ada 3 hal atau 3 poin yang menjadi titik acuannya. Pertama, ini bisa berhubungan dengan penjualan atau sale. Yang kedua, bisa berhubungan dengan biaya. Ada 2 biaya sini, teman-teman, biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap atau arti tetap ya, yang dikeluarkan secara tetap per bulannya. Sedangkan biaya variabel biaya yang dia berubah-ubah atau kondisional ya, dia tidak tertentu pengeluarannya. Kemudian yang ketiga adalah margin keuntungan maupun kerugian. Di sini bisa kita tarik garis lurus, di mana dalam melihat analisis titik impas atau dalam mendapatkan analisis titik impas, penjualan harus sama dengan biaya, baik biaya tetap maupun biaya variabel yang kita keluarkan, sehingga tidak menderita kerugian ataupun keuntungan ya. Kemudian teman-teman, di sini ada 2 tujuan analisis titik impas atau break even point. Yang pertama yaitu untuk mengetahui jumlah unit penjualan minimum. Artinya untuk mengetahui berapa sih minimum yang harus kita jual untuk bisa mencapai analisis titik impas sendiri. Break even point membantu menentukan jumlah minimum unit penjualan yang diperlukan untuk mencapai titik impas. Nah, tujuan yang kedua yaitu untuk menghitung tingkat laba yang kita dapatkan melalui analisis break even point atau
analisis titik impas, perusahaan dapat menghitung tingkat laba yang akan dicapai pada berbagai tingkat penjualan, teman-teman. Kita masuk dalam rumus analisis titik impas sendiri atau break even point, di mana analisis titik impas sama dengan total penjualan dibagi biaya tetap dikurang biaya variabel. Baru kemudian kita kurangkan dengan margin, teman-teman. Itu rumusnya, bisa dilihat di rumus yang kita berikan di PowerPoint-nya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal biar kita makin mengerti. Perusahaan ABC mendapatkan penjualan sebesar 29 miliar dengan biaya tetap sebesar 21 miliar. Nah, teman-teman, di sini saya bulatkan ya biar mudah bacanya. Biaya variabel sebesar 6 miliar dan marginnya 280 juta. 480.682. Maka tentukanlah rekomendasi perusahaannya. Baik, teman-teman, tadi saya sudah memberikan rumusnya, di mana analisis titik impas sama dengan total penjualan, total pendapatan berbanding dengan biaya tetap dikurang biaya variabel dan dikurang dengan margin ya. Nah, total kita dapatkan di sini analisis titik impas sama dengan 1,994 bla 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 ya. Berdasarkan hasil rekomendasi perusahaan menetapkan di sini agar penjualan itu lebih besar dari break even point-nya sendiri. Artinya dia bagus berdasarkan perusahaannya. Berarti jika penjualan lebih besar dari break even point, maka boleh dilanjutkan operasional perusahaan tersebut, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan melihat contoh analisis titik impas break even point dari grafik perubahan laba dan juga tabel perhitungan laba. Di sini kita lihat grafik perubahan laba sendiri. Grafik ini menunjukkan hubungan antara volume penjualan dan juga laba yang dihasilkan. Kemudian tabel perhitungan laba. Tabel ini menggambarkan detail perhitungan dari laba dengan berbagai tingkat penjualan sendiri ya. Teman-teman, kita mencapai materi terakhir, yaitu terkait kesimpulannya. Dengan melakukan analisis titik impas atau break even point, perusahaan dapat mengoptimalkan pengambilan keputusan keuangan dan mengetahui jumlah penjualan minimum yang harus dicapai untuk mencapai titik impas. Analisis break even point atau analisis titik impas juga memberikan gambaran tentang tingkat laba yang dapat dicapai pada berbagai tingkat penjualan. Ya, teman-teman, itu tadi dia materi tentang analisis titik impas atau break even point. Semoga teman-teman bisa memahaminya, dan jangan ragu untuk bertanya di kolom komentar, teman-teman. Sekian, terima kasih, salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.